Paman sengaja memasukkan setumpuk uang ke dalam laci. Kemudian dia memasang kamera mini di tempat yang gelap. Lalu dia membiarkan anaknya pergi ke sekolah seperti biasa. Ketika para perundung sekolah meminta uang perlindungan dari anaknya, dia kemudian menyuruh anaknya untuk sengaja membawa mereka ke rumah. Pada saat itu, para perundung sekolah sama sekali tidak menyadari betapa seriusnya situasi ini. Masih saja dengan semena-mena merampas uang tersebut. Tanpa mereka ketahui, segala sesuatu yang terjadi di rumah sudah direkam. Dan setelah para perundung sekolah merasakan enaknya, mereka semakin menjadi-jadi. Dalam sebulan ke depan, para perundung sekolah setiap hari harus mengunjungi rumah anak laki-laki itu. Bahkan mereka mengancamnya dengan pisau agar tidak melapor. Namun, mereka tidak pernah menyangka. Semua ini adalah hasil perencanaan cermat dari pengacara. Akhirnya, setelah mengumpulkan semua bukti, pengacara juga mulai menunjukkan senyum puas. Mereka bisa bersiap untuk mengajukan dokumen gugatan. Pengacara Chen, apakah ini benar-benar bisa berhasil? Percayalah, aku sudah profesional. Ayo, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang mereka lakukan dengan uang ini. Kemudian pengacara membawa paman ke sebuah bar. Saat itu, sekelompok pengganggu sekolah sedang merayakan dengan mengangkat gelas di dalam ruangan. Melihat itu, paman sangat marah, karena mereka telah merampas uang yang merupakan uang penyelamat istri. Namun, pengacara sangat puas dengan pemandangan ini, karena hari ini adalah ulang tahun ke-18 sekelompok pengganggu sekolah ini. Tak lama kemudian, hari sidang terbuka pun tiba. Para pengganggu sekolah tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan. Sebaliknya, mereka bersikap seolah-olah tidak peduli. Mereka mengira masih berada di bawah perlindungan hukum. Dan dengan kekuasaan orang tua mereka, mereka sama sekali tidak menganggap lawan mereka. Mereka bahkan berpikir bahwa sidang hanyalah formalitas belaka. Mereka bahkan menantang pengacara untuk segera menghukum mereka dengan hukum. Jika tidak, mereka akan menanggung akibatnya. Namun mereka tidak tahu, hari-hari baik mereka akan segera berakhir. Tanpa kendali, sekarang sidang dibuka. Sekarang silakan penggugat menyampaikan fakta dan alasan kejadian serta permohonan banding. Pertama, aku mengajukan permohonan agar pihak tergugat dijatuhi hukuman atas kejahatan penganiayaan. 3 orang tergugat telah lama melakukan pemukulan terhadap klien kami, mengakibatkan klien kami mengalami beberapa patah tulang. Aku percaya ini sudah memenuhi unsur kejahatan penganiayaan. Chen Yang, jangan salahkan aku jika aku tidak mengingatkanmu. Tuduhan penganiayaan sudah dibatalkan pada sidang pertama. Jika kamu tidak dapat mengajukan bukti baru, itu hanya usaha yang sia-sia. Pengacara pihak lawan, aku belum selesai menyampaikan gugatanku. Kenapa kamu terburu-buru? Kedua, aku mengajukan permohonan agar pihak tergugat dijatuhi hukuman atas kejahatan perampokan. Apa? Perampokan? Harap perhatikan tata tertib pengadilan. Aku mengajukan permohonan agar pihak tergugat dijatuhi hukuman atas kejahatan perampokan. 3 orang tergugat terhadap klien kami telah melakukan perampokan berkali-kali. Aku percaya ini sudah memenuhi unsur kejahatan perampokan. Tidak benar. Dia sebelumnya tidak menyebutkan tentang kejahatan perampokan. Dia kenapa tidak mengikuti cara yang biasa? Bukankah orang ini gila? Memberinya arah argumen baru. Dia malah membuat tuduhan perampokan. Ini sedikit pernah aku dengar. Semua pengacara kasus ini tahu. Ini benar-benar tidak mungkin, kan? Menyalin gugatan saja sudah cukup. Malah membuat tuduhan perampokan. Hanya mencari perhatian saja. Chen Yang, kamu menggunakan segala cara untuk menarik perhatianku. Sekumpulan orang bodoh. Kakak Chen Yang, pasti sudah dipikirkan dengan baik. Dia adalah pengacara terbaik di Daxia di masa depan. Kalian tahu apa? Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Membiarkanmu pamer keberanian. Lihat, apakah kamu masih berani jadi pahlawan? Ayo pergi. Kakak Chen yang sudah mengeluarkan darah. Sakit sekali. Tidak apa-apa. Aku nanti pasti akan menjadi pengacara terbaik di Daxia. Lukas kecil ini tidak ada artinya. Maka aku akan menjadi asisten pengacara terbaik di Daxia. Kemudian guru membawaku ke Gunung Wudang. Kami tidak akan pernah bertemu lagi. Tapi aku tahu, kakak Chen yang selalu berusaha menuju tujuan masa kecilnya. Dengan penuh usaha. Dan akhirnya aku menemukanmu. Permohonan ketiga terhadap terdakwa, yaitu Sun Bin dan 2 orang lainnya terhadap pihak kami. Melakukan ganti rugi. Karena Sun Bin dan 2 orang lainnya melakukan pemukulan berkepanjangan terhadap pihak kami. Mengakibatkan patah tulang di kaki, lengan, dan tulang rusuk. Banyak patah tulang. Pengacara pembela sangat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental pihak kami. Keadaan mental, belajar, dan kehidupan. Aku mengajukan ganti rugi untuk pihak kami. Biaya medis 1 juta yuan. Dan biaya kerugian mental. Juga ingin aku membayar. Mereka juga layak. Anakku berkata dengan baik. 1 juta. Aku bahkan jika melemparnya ke jalanan, tidak akan mungkin membayar keluarga ini. 1 sen pun untuk orang yang tidak berharga. Anakku dipukuli oleh anak-anakmu sampai jadi seperti itu. Ini seharusnya keluargamu yang harus mengganti rugi. Anakmu itu siapa? Anakku memukul anakmu.
Anakmu seharusnya merasa terhormat. Jika tidak seperti itu, kalian yang hina ini tidak akan ada kesempatan untuk duduk dan berbicara dengan kami. Hahaha, kamu, diamlah. Keempat, pihak tergugat terhadap klien kami telah dihina berkali-kali, menyebabkan dampak yang sangat buruk. Kami meminta ketiga tergugat untuk meminta maaf secara terbuka, dengan sikap yang tulus. Waktu tidak boleh kurang dari 30 hari. Kelima, kami meminta pihak lawan untuk menanggung biaya pengacara kali ini, dan serangkaian biaya pengacara. Permintaan maaf. Kenapa aku harus memberi permintaan maaf kepada seorang pengemis? Ayahku sudah bilang, seperti mereka yang miskin ini, orang-orang kelas bawah diciptakan untuk menjadi batu loncatan bagi kami. Mengenai ganti rugi, keluargaku punya banyak uang, tapi apakah dia layak? Apakah dia layak? Aku bahkan tidak akan memberinya untuk memberi makan anjing. Hahaha, segera, kamu akan secara sukarela mengeluarkan uang. Berpura-pura seolah-olah itu nyata. Jangan katakan dia sama sekali tidak bisa. Bahkan jika dia menang, jangan berharap untuk mendapatkan 1 sen dari Tuan Sun. Pengacara penggugat, silakan tunjukkan bukti yang relevan. Membuktikan klien kami telah melanggar hukum penganiayaan dan hukum perampokan. Jika kamu tidak dapat memberikan bukti, aku bisa menggugatmu, karena menuduh klienku secara salah. Maaf, kamu harus memberikan bukti, tapi itu bukan untuk kamu lihat. Kamu juga tidak berhak untuk meminta aku memberikan bukti. Jika tidak bisa, ya tidak bisa. Kenapa masih berpura-pura? Hati-hati agar dirimu tidak terjebak di penjara. Ketua sidang, pengacara pihak lawan mengancamku dengan ancaman terbuka, mencoba menghalangi proses peradilan yang normal. Aku mengajukan agar pengacara pihak lawan mundur. Kenapa ada seorang dukun di pengadilan ini? Shen Ruowei. Dia bukan dukun biasa. Dia adalah murid terkasih dari pendiri Wudang yang paling dicintainya. Belajar hukum di universitas dan masih dalam masa magang. Sudah mengalahkan seluruh dunia hukum Jianghai. Tanpa lawan. Begitu hebat. Kenapa aku tidak mendengar tentang ini? Jianghai baru saja melahirkan seorang pengacara wanita yang begitu hebat. Yang aku maksud adalah benar-benar bertindak. Belajar seni bela diri dan hukum bersama. Jika bisa mengalahkan dengan seni bela diri. Jika tidak bisa menang, gunakan hukum pelengkap akhir. Hanya dibagi menjadi menang besar, menang sedang, dan menang kecil. Justru membahas pertarungan. Dia belum pernah kalah, namun sudah diblokir oleh berbagai firma hukum. Jadi biasanya tidak ada urusan, hanya membantu di pengadilan. Mengajukan penolakan tidak sah. Sekarang belum saatnya pengacara terdakwa berbicara. Peringatan sekali. Bagus, Chen Yang. Tidak bermain sesuai aturan. Lihat seberapa lama kamu bisa bangga. Pemikiran litigasi kamu aku sudah tahu. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Pengacara pihak penggugat, Chen Yang. Jika yang kamu ajukan permohonan litigasi, tidak memiliki fakta dan dasar hukum. Jika dinyatakan sebagai memberikan kesaksian palsu, kamu akan dituntut oleh jaksa dengan tuduhan memberikan kesaksian palsu. Dikenakan tanggung jawab pidana. Apakah kamu yakin dengan pengacara bernama Chen ini? Apakah dia benar-benar profesional? Aku masih berharap padanya untuk menyelamatkan keluarga Zhao. Melihat seperti ini, dia sama sekali tidak mampu. Bahkan hakim sudah memperingatkannya. Aku rasa dia tidak bisa berpura-pura lagi. Gagal dalam litigasi. Paling tidak hanya kalah dalam perkara. Jika dia benar-benar ketahuan memberikan kesaksian palsu, itu akan menjadi tanggung jawab pidana. Kecuali jika dia bodoh. Jika tidak, dia pasti akan mengubah pernyataannya. Untuk menarik perhatianku, tidak segan-segan menggunakan cara ini. Chen Yang, trik kecilmu sudah saatnya berakhir. Hakim, aku mengerti. Aku akan bertanggung jawab atas semua pernyataanku. Dan bukti yang diajukan. Kenapa dia begitu percaya diri? Apa mungkin dia benar-benar memiliki bukti dari Sun Bin? Merampok Zhao Jiaxin si miskin ini. Bukti perampokan. Bagaimana mungkin? Sun Bin itu adalah anak orang kaya yang terhormat. Pikirkan dengan baik, itu tidak mungkin. Uang saku anakku dalam sebulan sudah bisa melebihi pendapatan keluarga mereka. Pendapatan setahun penuh. Anakku merampok mereka. Ini lelucon. Orang ini hanya berani bicara besar. Tenang saja, tidak akan bisa berpura-pura lama. Apakah ini benar-benar bisa? Tenang saja, pengacara Chen bilang pasti bisa. Selanjutnya, silakan pengacara terdakwa menjawab dan mengajukan permohonan banding. Pendapat pembelaan kami adalah sebagai berikut. Pertama, terhadap pihak penggugat Zhao Jiaxin, terhadap Sun Bin dan lainnya. Tuduhan terhadap 3 klien kami semua ditolak dan meminta penanganan yang serius. Tindakan pengacara penggugat yang seperti ini mengabaikan ketentuan hukum. Perilaku buruk. Akhirnya giliran pengacara terdakwa untuk membela. Lihat apa yang mereka katakan. Sekali lihat sudah terlihat lebih profesional. Orang dibandingkan orang bisa membuat marah.
Jika kedua belah pihak mengganti pengacara, mungkin Zhao Jiaxin masih memiliki kesempatan untuk menang. Sekarang terlihat, pasti kalah. Kedua, karena penggugat menuduh pihak kami melakukan perundungan, dan menyebabkan opini publik yang luas terhadap reputasi kami, menyebabkan kerusakan serius. Kami meminta ganti rugi sebesar 600.000 yuan. Permintaan gugatan selesai. Silakan penggugat menunjukkan fakta-fakta terkait, dan dasar hukum ketua majelis hakim. Sebelum aku mengajukan, aku ingin meminta klienku, Zhao Jiaxin, menggambarkan seluruh proses cedera. Permohonan disetujui. Mari kita mulai. Astaga, anak ini benar-benar malang. Begitu banyak luka, banyak sekali luka. Bagaimana bisa dipukul sampai seperti ini? Sudah terluka sampai seperti apa? Bagaimana bisa melakukan kekerasan sekejam ini? Lihatlah dadanya. Bagaimana bisa begini? Mereka mengancamku dengan ibuku. Memaksaku untuk menabrakkan diri ke dinding dan bunuh diri. Hahaha. Kakak Bin, minumlah. Berlutut dan jadi pijakan bagi mereka. Menyusuri minuman di mangkuk anjing. Jilat sampai bersih, mengerti? Jilat, hahaha. Betapa malangnya anak ini. Apa yang dia lakukan salah? Hanya karena nilainya sedikit lebih baik. Dia jadi dibenci. Malang memang malang. Tapi mengapa kalimat ini terasa begitu familiar? Ini bukankah sama dengan sidang pertama? Proses yang persis sama. Aku punya firasat. Chen yang mungkin sedang meniru pemikiran pengacara terakhir saat berdebat. Sepertinya dia benar-benar tidak punya kemampuan. Aku juga merasa begitu. Dia bisa punya kemampuan apa? Dari kepala sampai kaki. Bagian mana yang bisa dibandingkan dengan Zhang Xuan? Aku rasa pengacara Chen jelas lebih profesional. Sekarang berbicara dengan tegas seperti ini. Hati-hati nanti dipermalukan. Dari mana datangnya dukun? Kamu tahu apa? Gadis kecil. Yang ini adalah pengacara yang terkenal. Di tingkat hukum, kamu tidak bisa mengalahkannya. Jika bisa mengerti, katakan. Jika tidak mengerti, lebih baik diam agar tidak ditertawakan orang lain. Aku percaya pada pengacara Chen. Semoga kamu saat itu tidak kalah dengan cara yang memalukan. Dengan sengaja menggunakan gugatan pengacara sidang pertama, untuk menurunkan kewaspadaanku. Sayang sekali, Chen Yang. Aku sudah mendapatkan ide lebih awal. Tidak akan tertipu seperti mereka. Jika hanya ada trik ini, kamu tunggu saja untuk menangis. Pertanyaan sudah selesai. Pengacara penggugat, silakan mulai penjelasan hukum darimu. Dari pihak klien kami, melihat proses cerita, pihak tergugat, beberapa kali melakukan ancaman dan kekerasan terhadap klien kami, telah mencapai tuduhan tindak pidana penganiayaan. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Ini dan memegang naskah pengacara sidang pertama dibaca ulang. Apa bedanya? Iya, benar. Apa artinya tidak bisa memenangkan kasus ini? Lebih baik menyerah lebih awal. Untuk apa membuang waktu semua orang? Iya, sekarang menyerah. Berikan aku minta maaf kepada anakku. Dalam hal ini, mengenai kompensasi, aku akan meminta sedikit bahkan tidak akan meminta. Karena aku ini kekurangan segalanya. Hanya tidak kekurangan uang. Teruslah bangga seperti itu. Karena kamu tidak menghargai kesempatan yang diberikan. Maka jangan salahkan aku. Silakan pengacara pihak penggugat. Teruskan untuk menunjukkan. Mengenai pihak tergugat. Bukti terkait kejahatan perampokan. Dari mana dia punya bukti? Hanya omong kosong. Dia hanya seorang badut. Pengacara pihak penggugat. Pengadilan ini sekali lagi menekankan. Jika tidak ada bukti yang relevan, kamu akan dituntut. Ayo, bawa bukti apa yang kamu punya. Aku ingin lihat kamu kenapa begitu sombong. Baiklah. Maka seperti yang kalian inginkan. Ketua Majelis Hakim, ini adalah rekaman yang berkaitan dengan kejahatan perampokan. Aku mengajukan permohonan untuk memutar di pengadilan.
Huazi bagus juga. Letakkan, itu milikku. Apa milikmu? Siapa yang melihatnya? Apa yang ada di tanganku adalah milikku. Apakah ada kamera di sini? Huazi. Ketiga orang ini dengan berani merampas satu paket dari tanganku yang bernilai 65 yuan. Dari sudut pandang manapun mereka semua telah melakukan kejahatan perampokan. Hahaha, hanya ini. Apa ini lelucon? Inilah dirimu yang penuh percaya diri. Bukti perampokan yang disediakan. Hanya satu paket Huazi. Baiklah, aku akan mengganti satu batang untukmu. Tidak, aku akan mengganti satu kotak. Aku senang, bisa mengusir pengemis. Hahaha. Inilah orang berbakat yang kamu maksud. Terus tunggu dan lihat. Ternyata sama seperti sampah itu. Bebek mati yang keras kepala. Rokok itu jelas-jelas adalah yang kamu buang sendiri. Setidaknya beraktinglah dengan baik. Cobalah untuk terlihat sedikit lebih baik. Aku menyerah. Kamera sendiri bahkan merekamnya. Tidak mau diambil. Masih dibuang di depan 3 orang. Jika ada seorang pengacara, pasti ada 100 sudut pandang. Untuk membantah, kan? Benar. Jika aku adalah pengacara pembela pihak tergugat, aku akan bilang bahwa bungkus rokok itu kosong. Tidak ada nilai, lalu bagaimana? Awalnya mengira itu adalah trik yang hebat. Tidak menyangka itu menjadi masalah besar. Seandainya tahu cara ini, semua itu sia-sia untuk mencuri ide. Sun Bin, aku memberi kamu kesempatan terakhir. Pikirkan baik-baik. Tindakan yang dilakukan sebelumnya. Menerima semua syarat ganti rugi. Hanya dengan begitu bisa menyelamatkan nyawamu. Menyelamatkan nyawamu. Wah, kamu hebat sekali. Jika berani, bunuh saja aku. Baiklah. Ketua sidang, pernyataanku sudah selesai. Pihak penggugat sekarang sudah menyerahkan bukti. Bukti yang ada sekarang sudah diserahkan kepada pengacara pihak tergugat. Pengacara yang ditunjuk oleh pihak tergugat sekarang bisa melihat bukti. Melihatnya, jika ada masalah, bisa diajukan di pengadilan. Pengacara pihak penggugat berkata, klien kami, terhadap Zhao Jiaxin melakukan tindakan menyakiti diri sendiri. Tapi ini hanya pernyataannya. Tidak ada bukti fakta yang diajukan. Mengenai apa yang dikatakan pihak lawan tentang kejahatan perampokan. Aku rasa itu sepenuhnya hanya mengada-ada. Jika nilai rokok itu benar, pihak kami paling tidak juga melakukan kejahatan penguasaan. Namun, pengacara penggugat paket rokok ini memiliki tanda-tanda jelas telah dibuka. Apakah aku bisa menganggap bahwa itu adalah kamu yang sudah menghabiskannya? Dan sengaja membuang cangkangnya? Jika demikian, maka itu tidak memiliki nilai. Jadi, kejahatan penguasaan pihak kami juga tidak berdiri. Hahaha, bukankah ini yang aku katakan tadi? Sepertinya jika aku yang maju, juga lebih baik daripada yang bernama Chen itu. Sepertinya pengacara Chen ini benar-benar tidak punya cara lagi. Yang bernama Chen ini terlalu tidak berguna. Dipukul oleh pengacara Zhang, tanpa daya untuk melawan. Diam, itu karena pengacara Chen baik. Jika kalian masih tidak percaya sekarang, hasilnya pasti akan sangat buruk. Hahaha. Dia memberi kesempatan. Dia hanya tahu bahwa dia akan kalah dalam perkara dan masih bersikeras. Sungguh seorang dukun yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Kembali ke gunungmu sana. Kamu tidak mengerti masalah hukum. Itu karena kamu tidak mengerti, pengacara Chen. Apakah kamu mengerti? Pengacara Ye dan yang bernama Chen itu adalah pasangan. Pasangan? Berdasarkan penampilan pengacara Ye tadi, aku bahkan mengira kamu dengan Zhang Xuan justru yang sepasang. Jangan-jangan kalian berdua. Diamlah. Hati-hati, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Ketua sidang. Aku pikir pengacara Chen sebenarnya tidak mengerti mengapa pengadilan. Aku punya alasan untuk meragukannya. Dia sengaja membuang-buang sumber daya hukum. Sepertinya akan segera berakhir. Sidang seperti ini sangat membosankan untuk dilihat. Tingkatnya terlalu rendah. Aku sarankan untuk tutup saja yang bernama Chen ini. Tidak tahu apa pendapat pengacara Ye. Jelas-jelas sangat luar biasa. Namun menemukan seseorang yang begitu sampah. Apakah Jiaxin akan kalah? Sepertinya akan kalah. Sudah terduga. Jangan salahkan pengacara Chen. Dia bisa membantu kita. Itu sudah sangat sulit. Aku awalnya berpikir kalian bisa menyadari kesalahan kalian sendiri. Tetapi hasilnya semakin menjadi-jadi. Sama sekali tidak ada niat untuk bertobat. Apakah kalian benar-benar berpikir aku tidak punya cara untuk mengatasi kalian?